Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Blaster. Selamat datang kembali di podcast Pengira X Radio Blast. Nah, alhamdulillahnya nih, aku udah kembali lagi dengan meja yang panas nih. Ya udah siap untuk aku podcast. Yang bertemu lagi sama aku ya, Ferdi dari Radio Blast. Yang kali ini akan membawakan sebuah podcast bersama Pengira. Jadi podcast Pengira ini itu adalah sebuah podcast kolaborasi ya, antara Pengira dan Radio Blast yang membahas seputar pemilihan raya di PKN STAN yang sebelumnya sempat bagaimana COVID ini dan kedua kalinya ya, COVID. Nah, jadi di podcast Pengira ini kita itu mengundang narasumber yang luar biasa dengan topik yang menarik. Nah, tujuannya itu untuk mengajak Sobat Blaster dan teman-teman PKN STAN untuk meramaikan Pesta Demokrasi Pengira 2023. Yang kebetulan nih yang kali ini kita undang nih bukan ketua Pengira teman-teman, tapi langsung pasangan calon Pengira. Nah, Pengira kali itu spesial banget ya, karena bertepatan dengan Pesta Demokrasi di Indonesia. Ini spesial banget kan, jarang-jarang nih, kan 5 tahun sekali ya. Ada lagi. Tapi Pesta Demokrasi kali ini tuh emang panas dan kayaknya ketat banget, tapi kayaknya nggak seheboh dulu yang zaman Jokowi sama Prabowo. Benar. Karena sekarang tuh ada 3 paslon. Posisi karena ada 3 ya kan, dia cuma 2 ya. Banyak opsi ya. Nah, jadi kali ini kita yang udah saya katakan tadi ya, kedatangan tamu spesial dari pasangan calon Pengira 2023. Kalau aku boleh manggil pasangan calonnya tapi pakai pantun. Oke, nanti bilang cakep ya. Siap. Jalan-jalan bareng si Abah. Cakep. Beli ketapang sama kelapa muda. Artinya beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon kedua. Baik, depan kita udah ada paslon yang kedua ya. Boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, terima kasih Mas Kak Ferdi. Siap. Dari Radio Blast. Selamat pagi, siang, sore, tergantung nih teman-teman nontonnya kapan. Iya, betul. Perkenalkan, nama aku Matthew Stepanos dari Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara Ahli Program tahun 2023. Asalnya dari Medan. Unit instansinya karena ahli program nih dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dan pasangan saya. Halo semuanya, perkenalkan aku Eka Nadia Septianiadi, biasa dipanggil Eka. Aku asalnya dari Sorong, Papua Barat, mahasiswa afirmasi. Dan sekarang aku di semester 5 Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik Reguler 2021. Oke. Wah, ini Mas Matthew sama Eka ya. Mas Matthew baru masuk, Eka ini udah malah tingkat 3. Wah, kenapa nih? Kenapa alasannya ingin jadi Presma dan Wapresma dan jadi pasangan calon? Dari Bang dulu nih. Boleh. Nah, sebenarnya kalau kita ini mengusung konsep berpasangan ini kan kita ada cowok cewek. Kemudian kita dari ujung barat dan ujung timur. Ya nggak ujung barat banget sih, tapi dari dari barat, dari timur gitu kan. Terus aku dari ahli program dan Eka ini dari reguler. Nah, jadi sebenarnya yang kita bawa itu pada dasarnya adalah kita ingin menyatukan nih bagaimana best practice di kantor yang mana itu akan kita coba bumikan nih. Ada POV-nya dari Eka sebagai mahasiswa teman-teman reguler. Jadi dengan harapannya nih BEM nanti ke depan ini bisa fill the gap nih antara setelah kuliah dan nanti bekerjanya di kantor, seperti itu. Ada yang mau ditambahkan kan? Oke, kalau aku sendiri pada saat ini aku menjabat sebagai Menteri Sosial di Kementerian Sosial, Kak. Oh, gitu. Di BEM ya sekarang. Iya, dan BEM tahun ini tuh benar-benar ribet ya dari BEM tahun-tahun sebelumnya. Aku pengen mempertahankan BEM dan juga memperbaiki BEM ke depannya. Kemudian ada tawaran dari Bang Matthew. Awalnya masih mikir-mikir nih, tapi setelah pertimbangan dari kakak-kakak menteri-menteri sebelumnya, menteri-menteri tahun 2019, Bang Matthew cocok nih buat jadi pasangan kamu, gas lah kayak gitu. Nah, kenalnya gimana? Nah, ini sebenarnya nih itu yang sebenarnya Nah, ini kalau orang biasa ada ketemu pasangan kan teman ke teman. Nah, ini kita ketemu pasangan teman ke teman juga sih. Iya, jadi dari temannya dia yang kebetulan kaping juga, terus dari Presma menteri-menteri sebelumnya. Ini nih Eka. Terus kan
Eka cewek atau cowok kan make sure dulu karena ini multi tafsir ya namanya cowok atau cewek iya jadi ya udah oke kira kita deket ya cicet ngobrol ketemu gitu menyatukan visi dan cocok ayo kita maju sama kita. Nah yang kalau udah menjadi pasangan calon kan pasti mempunyai tujuan yang udah kayak rencana ya misi atau apapun itu gue siap kok penasaran sih kayak apa visi misi dari pasangan itu. Nah mungkin aku bisa mulai dengan ini ya apa sih kegelisahan kita ya sehingga melahirkan visi misi tersebut. Nah kegelisahan kita pertama aku ini yang baru lah 3 bulan karena nah mungkin kenapa aku bisa mengakumulasikan kegelisahan itu karena selama kemarin awal selama juga aku ketua senatnya dia selama mengayomi 1.200 sekian teman-teman kalau senat tuh langsung ya ngurus 1.200 dengan susunan timnya kerjanya less than 10 orang gitu loh. Nah jadi itu awal-awal itu sangat-sangat struggle ya. Nah jadi setelah kita coba kumpul-kumpulkan kita lihat-lihat juga kayak pertama-tama itu yang isu kita adalah bahwa sesama mahasiswa ataupun hubungan mahasiswa lembaga ataupun lembaga dengan LKAM ataupun mahasiswa dengan LKAM itu kayak sering ada miss-missnya antara miskomunikasi atau misperencanaan. Dan ini menghasilkan disharmonisasi. Jadi sering teman-teman ini bingung, kami harus ngapain, kami harus kemana, kami harus ikut siapa, seperti itu. Nah itu mungkin kegelisahan pertama ya. Nah terus kegelisahan kedua bahwa yang tadi aku di awal sampaikan bahwa ada best practice bahwa ternyata setelah lulus nih, mungkin Kak Ferdi kan dari AP juga kan ya. Ternyata setelah lulus apa yang kita pelajari di kampus ini masih harus ditambahkan lagi gitu loh. Untuk bisa settle di kantor, bener kan Kak Ferdi ya? Kak Ferdi ini AP juga kan dan ternyata kayaknya perlu deh kita untuk sebagai presma ini fill the gap nih supaya teman-teman nanti ketika bekerja lulus itu bisa nih cukup nih modalnya gitu. Itu mungkin dari sisiku kegelisahanku. Mungkin Eka mau menambahkan kegelisahannya Kak? Oke, mungkin aku menambahkan 2 poin sih Kak. Yang pertama beberapa tahun sebelumnya aku pernah terjun di dalam kepanitiaannya sebagai kepala bidang acara gitu. Nah aku merasakan kok teman-teman ini yang mendaftar itu tujuannya kan beda-beda, salah satunya untuk mendapatkan SKPM. Nah SKPM ini terbit pada saat teman-teman udah selesai wawancara terima, terus SKPM-nya terbit dalam bentuk ST kan. Nah itu langsung diajukan sama sekretarisnya Bang. Tapi balik lagi ST ini memberikan keraguan buat teman-teman ini untuk berkontribusi dalam kepanitiaan tersebut. Mereka kayak hilang-hilangan, terus karena mereka merasa udah dapat SKPM kayak ngapain gue ngelakuin sesuatu yang besar sedangkan apa yang gue mau udah ada di depan mata. Nah makanya aku pengen nih sama Bang Matthew, gimana sih Kak kita itu merancang suatu sistem di mana SKPM itu merupakan output dari suatu kepanitiaan, bukan hal yang mereka dapatkan pada saat mereka udah selesai wawancara, pengumuman selesai kayak gitu. Kemudian selanjutnya mengenai keberlanjutan Kak, aku jujur di PKN STAN ini aku belum merasakan feel keberlanjutan ataupun dari program yang udah dilaksanakan itu hanya selesai satu kali udah selesai kayak gitu kan. Padahal kita sebagai manusia punya nih tahap-tahapan untuk pengembangan diri. Salah satu program yang udah aku bangun bersama tim aku di BEM itu adalah Mitra Desa Kak. Nah Mitra Desa ini iya bener dan sekarang masih berlanjut Kak. Nah Mitra Desa ini dilaksanakan kurang lebih 2 tahun Kak, karena kita benar-benar pengen bangun desa itu nggak hanya sekali datang udah selesai kayak KKM gitu Kak. Nah aku pengen terapin nih di program-programnya kita, misalnya kita ada program unggulan kelas mentoring. Nah kelas mentoring ini nggak hanya sekali jalan udah selesai, tapi ada tahapannya. Mungkin kayak bulan kedua apa, bulan ketiga untuk level apa, dan bulan selanjutnya untuk level yang lebih tinggi lagi. Ini Kak Firly jadi denger spill tipis-tipis pronggol lah ya Kak. Tipis-tipis dulu lah. Nah akhirnya setelah itu juga kita melihat bahwa kurang nih empati teman-teman gitu loh kepada sekitar gitu loh. Dalam entah itu ya maksudnya kurang itu biar interaksi lah. Kayak semisal sekecil kayak
kita nyapa sama PKD. Ya, 5S. Dan ini kegelisahan kakak-kakak asrama dan non asrama sih, aku merasa kayak kakak-kakak non asrama merasa kayak ini kok kita kayak ada gap ya dengan mahasiswa asrama, kayak ada beda ruangan gitu. Padahal itu kan harusnya bisa kita Kita satu sebagai mahasiswa PKN. Nah, dengan kegelisahan akhirnya visi kita itu berfokus pada dua hal. Kita ingin BEM ini satu sebagai organisasi yang kolaboratif. Kolaboratif dalam artian tadi mahasiswa LKAM, mahasiswa lembaga. Nah, jadi ini pengen kita mengurangi redundansi kalau bisa ngerjain bersama-sama, kenapa tidak gitu? Kenapa nggak bareng-bareng? Kolaborasi. Itu BEM yang pertama. Yang kedua, kita ingin BEM ini inklusif. Aku mahasiswa asrama, Eka non asrama. Sebenarnya mewakili dua kutub yang berbeda gitu loh. Dua perspektif berbeda. Nah, ini coba kita gimana kegiatan di PKN STAN ini itu bisa semuanya terlibat aktif. Tadi kolaboratif, yang kedua inklusif. Nah, yang goals ya adalah kan ini ya organisasinya ya. Nah, goalsnya di sisi kanan ini kita ingin sumber daya mahasiswa itu sebagai sumber daya mahasiswa yang unggul. Unggul ini mutlak. Karena ketika teman-teman lulus dari PKN STAN diharapkan bisalah berdaya saing. Ya kan? Nah, yang kedua bisa menjadi mahasiswa yang profesional. Profesional nih sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan juga kan Kak? Iya. Kak Ferdi pasti udah mafhum banget lah soal profesional. Ayo. Udah lupa banget ya. Ini kayak kuis-kuisan. Ayo ke berapa? Aduh. Jadi takut nih. Nah, yang ketiga tadi unggul, profesional, dan yang ketiga tadi kita bilang empati. Jadi ini teman-teman diharapkan nanti lulus dari PKN STAN itu empati. Nah, visi ini tidak ujuk-ujuk datang turun dari langit. Enggak. Nah, ini kita dikaji dan kita menginlinekan dengan visi PKN STAN. Kalau Kak Ferdi lihat itu mencakup visi di PKN STAN juga gitu loh. Jadi kita tidak ingin BEM ini apa ya, pisah sendiri, jalan sendiri, enggak. Para UKM-UKM lain kan. Padahal benar. Kita mewadahi UKM-UKM ini, kita memberikan panggung supaya mereka tetap eksis dan dikenal sama mahasiswa. Iya gitu. Nah, diwujudkan dalam bentuk Pronggul ya tadi. Nah, mungkin mitra desa. Nah, mitra desa ini tadi Eka udah nyebut dikit ya, keberlanjutan ya kayak. Nah, ingin kita mitra desa oke lah, memang belum berimpact. Kita harus akui itu. Tapi bukan berarti kita stop. Tapi kita evaluasi. Nah, salah satu bentuk evaluasinya kemarin masih kurangnya training of trainer kepada teman-teman volunteer. Nah, itu ke volunteernya. Contohnya evaluasi singkat lah gitu loh. Mungkin evaluasi lain untuk bagaimana mitra desa ini diperbaiki bukan dihapus gitu. Nah, makanya kita tetap masukkan di Pronggul kita. Masuk, tetap kita juga. juga. Desa ini sebelumnya udah dibikin dari awal kemudian sosial aja atau mau masuk dari Pas awal aku masuk di Kementerian Sosial Kak. Iya, baru ngomong. Tapi kan udah berjalan 2 kali kunjungan ya. Nah, ini beberapa evaluasi, salah satunya itu penguatan dari pengunjungnya sendiri. Ya tuh benar-benar pengen mahasiswa ini ngerasain, oh ternyata kita berguna juga ya bagi masyarakat sekitar dengan kemampuan yang kita miliki. Dan itu semoga bisa berkelanjutan kalau misalnya kita bisa membawakan misi kita ini. Nah, yang kedua masih juga melibatkan empati dan berkolaboratif, itu namanya Pekan Kepedulian Sosial. Nah, mungkin Eka bisa jelaskan Pekan Kepedulian Sosial? Nah, Pekan Kepedulian Sosial ini rencananya kita ngadain setiap minggu Kak. Tapi selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Selama 1 minggu nih di bawah naungan badan angkatan, dalam angkatan mereka lah. Itu gunanya apa? Pertama, sinergi di dalam badan angkatan sendiri. Sinergi ketika mereka melakukan kegiatan sosial, mereka tahu nih apa sih yang jadi concern masyarakat di sekitar PKN STAN. Kan kita selama ini fokus sama akademik aja ya Kak. Sampai kayak, aduh kita nggak sampai kayak buta gitu loh, kayak dulu tuh ada apa sih kayak kita kayak terisolasi. Iya benar. Paling
kita tuh keluar tuh cuma pengen healing Bener. ataupun pengen ngelepas stresnya yang ada di dalam, padahal ternyata banyak loh yang butuh bantuan kita, sekecil kita ngajar ataupun kita pergi ke SD Jurang Mangu, di situ kita ngelakuin pengabdian masyarakat, itu kan berguna banget ya Kak, apalagi di bawah naungan Badan Angkatan. Jadi itu bakal sinerginya ini bakal berguna sampai kita lulus nanti. Jadi kayak kita ingin, kalau Kak Ferdi dulu ingat kan pengurus angkatan itu sesolid apa, se-impactful itu juga kan. Dan ingin kita pengurus angkatan ini kita aktifkan lagi, entah urusan sosial, akademik, bahkan kalau Kak Ferdi ingat sampai sekarang misalnya sore ini ada kabar duka cita kan, pengurus angkatan sampai detik ini aktif kan untuk memfollow up itu kan, sumbangan juga. benar. Nah jadi ini ingin kita hidupkan lagi pengurus angkatan ini. Lalu yang ketiga kita masih kolaboratif juga dan juga inklusif. Nah ini masukkan kata inklusif deh udah. Adalah kita ingin membuat weekend league. Weekend league itu dia ini mungkin baru. Mungkin kalau teman-teman yang ikut bola itu pernah dengar Sunday League. Nah tapi dia liga tapi bukan seperti Pekma, tapi bukan Pekma. Nah jadi ini kayak kemarin kita udah punya 7 klan. Dan ingin kita itu setiap Jumat aja, biasanya kan apa ya, intensitas setelah Jumatan itu relatif menurun ya. Nah itu kayak apa namanya, kita ingin selesaikan dalam sehari aja. Jadi misalnya Jumat ini futsal, Jumat depan itu bola, udah sehari aja sehari selesai. Soalnya itu pengalamanku, aku pernah melakukan itu dan bisa selesai dalam 1 hari gitu loh. Jadi ini untuk memancing talent ini yang tidak ada hidden gem kalau kata TikTok gitu loh. Hidden gem talent gitu kan. Nah, benar sekali. Nah, yang keempat ini tadi udah di-mention oleh Eka, itu ada kelas mentoring ya. Kelas mentoring. Nah, kelas mentoring ini ingin ada kelas lebih intimate. Mungkin tindak apa ya, keberlanjutan dari BEM udah punya namanya student course. Cuman student course ini belum ada kelanjutannya Kak. Maksudnya yang aku rasa ketika aku mengikuti itu, aku sebagai misalnya aku udah di level 2, sedangkan ada teman-teman yang udah level 3 nih. Nah ini kalau misalnya paparan materinya sama, kita itu dapet feel-nya itu beda Kak. Tapi kalau misalnya kelas mentoring ini, kita dari awal udah data, oh ini ada kelas mentoring isi medium hard misalnya. Nah kalau misalnya teman-teman mau lanjut di bulan-bulan selanjutnya bisa ikut lagi di batch selanjutnya. Mungkin ini kalau teman-teman AP ya yang nonton dan Kak Ferdi mungkin lebih familiar dengan istilah diklat tingkat 1, tingkat 2. Nah ini jadi kayak bentar aja, cuma 3 kali pertemuan, tapi kalau kata YouTuber itu isinya daging semua gitu. Bener sih ya. Nah jadi yang padat aja gitu loh, cepat. Nah kelasnya itu mungkin kayak sesederhana fotografi dari HP, sesederhana pengelolaan data dari Excel, dan karena suka nggak suka Excelnya bakal dipakai nih di kantor nih. Mau ada tools apapun Excel tulang punggungnya gitu kan. Nah jadi sesederhana ataupun itu kan yang untuk pengembangan diri, atau sesederhana untuk pengembangan jasmani, misalnya kelas yoga, Palm Fit gitu loh yang gitu juga ada ya. Gitu juga ada, tapi yang kan kita bagi dalam pengembangan pikiran dan pengembangan jasmani gitu loh. Jadi mungkin teman-teman ada yang nggak suka kompetitif, tapi kita coba misalnya dia suka pengembangan diri, membentuk badan, kalistenik gitu loh. Nah, tapi ini semua programnya ini nanti yang kelima nih. Kita akan ada reformasi BEM. Yang tadi Eka udah sebut dikit kayak tentang SKPM. Nah, tapi ada kita senjata pamungkas nih Kak. Salah satu tools reformasi BEM ini kita kan belum tahu selama ini kegiatan kita, event kita, layanan kita ini sebenarnya udah bermanfaat atau belum gitu loh kalau teman-teman. tuh masih bingung gitu loh Kak. Kita nggak ada pengukuran atau indikator yang pasti. Yang kita mengukur secara subjektif aja. Benar. Kalau acaranya megah berarti. Iya, berarti berhasil Kita lah. nggak tahu nih internalnya kayak gimana. Gimana? Apakah ini benar-benar terbukti efektif? Nah, ini kita akan mengadakan survei kepuasan wajib di setiap event dan layanan BEM. Jadi misalnya nih, kalau itu ternyata kan misalnya ada kriteria angka 1 sampai 5 misalnya. Nanti kita akan buat peraturan gimana itu lampu kuning, maksudnya dia akan kita eval, lampu hijau ya wes jalan lagi loh. Lampu merah berarti memang ini harus stop, lebih banyak yang kontra gitu loh. Jadi kayak ini basisnya data angka. Jadi lebih valid menurut kita dari sekedar menurut kami itu gitu. hanya subjektif ya Kak. Karena kan sesuai dengan pengembangan karakter juga di PKN kan kita dituntut sebagai pribadi yang kritis ya.
Dari situ bisa dinilai gimana cara kita memandang suatu event atau suatu peristiwa itu based on data. Jadi kita pun udah melakukan survei kecil-kecilan ya Kak. Nanti tunggu di Grand Design Ya, kita. sabar. Iya, benar. Iya. Jadi kayak tadi udah lumayan dibahas juga ya tentang visi misi, tujuan serta program-program unggulan. Nah, ini sebelum menutup topik kita pada pagi hari ini ya, boleh diberikan kayak highlight tentang program unggulannya yang tadi. Terus kenapa sih harus memilih paslon 2? Boleh kan dari highlight dulu ya. Ya. Mungkin ini intinya bahwa BEM ini bukan sebagai standing out sendiri. Enggak, kita ingin BEM ini tadi berkolaborasi, BEM ini mencakup semua. Goalsnya supaya teman-teman ini unggul. Nanti ketika lulus dari sini teman-teman ini profesional. Bahkan ini AP juga karena balik ke kantor lagi kan. Dan teman-teman ini punya empati sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan lah yang kita harapkan. Nah, untuk peronggul-peronggul tadi pada intinya ke peronggul-peronggul ini semuanya memang sejauh ini dari kita. Tapi kita punya strategi itu bahwa kita akan mengadakan musyawarah besar. Mungkin di kampus ini tidak familiar dengan itu, tapi ini udah berekspresi ya di tempat-tempat lain. Gimana kita ingin semua Elkam bahkan termasuk Radio Blast juga. Mungkin Radio Blast kan belum mendengar apa sih usulan teman-teman mahasiswa gitu loh. Kita ingin semua Elkam ini dikumpulkan bareng mahasiswa atau perwakilannya. Bottom up, kami mau ini atau kami punya usul harusnya begini. Kami harusnya PKN begini, harusnya BEM ini dari bawah ini ke atas. Bahwa tadi semuanya itu didengar. Lalu ini akan kita bahas bareng-bareng dengan kita dan lembaga. Jadi tadi yang di awal mengurangi disharmonisasi dengan harapannya bahwa tidak ada istilah program yang tidak disetujui lembaga. Kita menghindari itu kan karena kayak udah capek di plan gitu loh. Jadi ini benar. Jadi ini kita dari bawah baru kita samakan di atas. Dan ini berlaku untuk semua Elkam di PKN STAN. Kita ingin rangkul semua. Mungkin Elkamnya ada keluhan kami kurang tempat latihan, kami kurang jadwal latihan ya kan. Nah itu di situ lah bareng lembaga kayak ayo kita pikirkan bareng-bareng gitu loh. Gitu sih. Itu highlight ya kita gitu loh bahwa semuanya ini kita nggak ingin kerja berdua, enggak. Kita ingin dari bawah terlibat semua. Dan mungkin alasan kenapa memilih kita nih, silakan Wakil Bu. Oke, mungkin closing statement juga ya dari aku. Di sini kita menuntut kerjasama, bukan untuk persaingan. Oke, di sini kita akan menuntut kita bekerja sama, kita merangkul dan bersama-sama berkolaborasi dan juga merangkai BEM ini supaya menjadi wadah bagi UKM-UKM juga untuk berkarya. Gak hanya BEM aja yang menjadi dominan ya Kak, tapi di sini kita benar-benar memfasilitasi semua UKM, semoga mereka mendapatkan hak yang harusnya mereka miliki, gitu Kak. Dan semua mahasiswa merasa mereka suaranya didengar dan berarti. Karena kita itu pengennya setiap suara itu didengar. Dan setiap masalah itu diatasin dan setiap tindakan untuk menuju kebaikan. Luar biasa. Jangan terlalu sabar. Banget sih emang manusia itu emang pada dasarnya kan emang ingin dianggap eksis. Iya. Ini kan manusia emang harus kalau enggak emang apalagi BEM kan yang menaungi semua itu kan. Benar mulai merangkul siapa lagi gitu kan. Luar biasa sih. Boleh tepuk tangan buat teman-teman ini guys. Ya seperti kata pepatah ya tidak ada yang abadi di dunia ini. Itu juga dengan podcast kita kali ini. Iya. Padahal ini mau sejam lagi mau. Padahal udah rasa kayak singkat banget ya Kak. Pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu. Ya, makanya tapi ya udah minimal kita udah memberitahu kepada warga PKN tentang itu ya highlight program unggulan dari paslon 2, kenapa memilih paslon 2, dan yang terpenting jangan lupa gunakan hak kalian ya di pemilihan kali ini. Coblos nomor 2. Iya, coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Jadi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada paslon 2 Mas Netu sama saya juga hadir dan mengikuti podcast kali ini serta memberikan statement dan program yang kayak membangun dan merangkul para masa PKN. Benar.
Mungkin dari ada tambahan lagi dari Mungkin kita kasih statement ya. Soal Ini jargon. tagline-nya Iya, kita. Tagline-nya kita nih. Asa, merangkai asa. Merangkai asa. Oke. 1, 2, 3. Merangkai asa, bersama kita berkolaborasi, bersama kita berkarya. Keren. Baik, jadi tagline dari Paslon 2 ini menandakan bahwa podcast kita telah berhasil, teman-teman. Ya, jadi Tapi ada satu prombu lagi yang mungkin nanti kita rahasiakan dulu. Ini prombu pamungkas banget. belum semua ternyata. Ada lagi. The best for the last lah katanya. The best-nya ya. The bestnya terakhir lah nanti lah. Buat yang penasaran atau masih kepo apa ya, jadi pilih aja ya. Pilih aja ini. Pokoknya nomor 2. Nomor 2. Buat lebih hati. Jadi kami mengucapkan terima kasih pada saya lagi buat Paslon 2 atas segala statement dan program-programnya yang telah dibicarakan dan diumumkan pada hari ini. Terus kami juga mengimbau pada sobat Basel semua di rumah untuk memantau info-info terupdate melalui akun Instagram Pemira PKN Stan dan nantikan konten-konten menarik dari Radio Blast di @radio_blast_ pada akun Instagram dan di platform Spotify @podblast. Dan semoga podcast kali ini bermanfaat. Terus semoga para netizen, para warga PKN semuanya menggunakan hak suara mereka semua. Karena cuma sih kalau kalian mendukung atau mengubu satu paslon, tapi kalian nggak mencoba sesuatu apapun. Yang terpenting itu kan ngobrolnya guys. Kalau kalian istilahnya kayak polarisasi itu ternyata jangan terlalu begitu lah. Ya kalian coblos, gunakan hak suara kalian, temukan pilihan yang terbaik menurut kalian. Jangan termakan omongan orang lain, yang penting yakin gitu. Tuh. Ya semoga podcast kali ini bermanfaat. Terus atas segala kekurangannya, seperti kata si Febian ya. Asik. Apaan tuh bang? Karena kesempurnaan milik dia sendiri. Iya. Jadi dari nonton ini mohon maaf bila ada kekurangan. Dan sebelum mengakhiri podcast kali ini ada pantun saya. Coba bang. Nanti jawab bilang Cakep. Siap. Burung Pak Deden. Ulah. Burung Pak Deden. Burung Pak Didi, burung kenari. Cakep. Cakep. Baru dikawinin udah bertelur 2. Artinya. Saya Ferdi pamit undur diri. Ayo ramaikan Pemira PKN 2023. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Coblos nomor Jumpa di lain 2. kesempatan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.